Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Damiri dari kelas 5 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal UAS mata kuliah aplikasi statistika. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Soalnya yaitu seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, C, dan D. Keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Dan sudah dikasih tabel ya 4 kelompok tersebut. Kemudian kita kerjakan di aplikasi statistika. Kita buka aplikasinya dulu. Kemudian kita ke variable view, kita tuliskan kelompok A sampai D. Kelas A, desimal kita ganti 0. Usernya pakai skala. Kelas B. Kalau sudah, kita ke data view. Kalau tampilannya sudah begini, lalu kita masukkan data yang sudah disediakan dari soal. Kita copy saja, kita paste ke data view-nya. Kalau sudah dimasukkan datanya, kemudian kita cari data normalitas. Kita ke analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian keempat kelas ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian plot, kita centang yang normality plot, continue. Oke. Nah, kemudian sudah muncul ya test of normality. Kemudian kita pastekan di jawaban Word kita, uji normalitas. Paste. Setelah dipastekan, kita dapat menarik kesimpulan dari nilai signifikasi di atas, maka dari semua responden yang dibagi menjadi 4 kelompok tersebut, dari kelompok B dan C itu berdistribusi normal karena nilai signifikannya itu di lebih dari 0,5. Di nilai signifikannya itu lebih dari 0,5. B 0,403, kemudian C juga 0,112. Namun untuk kelas A dan D itu tidak normal karena kurang dari 0,05. Kemudian kita cari uji homogennya. Kita masuk ke SPSS lagi. Kemudian kita cari homogennya. Kita pakai uji Parlet. Kita tuliskan uji B dan kelas B. Kelas B. Dan kita kembali ke data view, lalu kita copy dari kelas A. Kelas A kita tuliskan
1. Kemudian copy kelas B, taruh di bawahnya, tuliskan 2. Copy kelas C, paste di bawahnya, tuliskan 3. Dan kelas D kita paste di bawahnya. Setelah datanya sudah dimasukkan, kemudian kita ke analyze, kita ke classify, kemudian diskriminan, kita masukkan kelas B, deviant rank, minimumnya isi 1, maksimumnya 4, continue. Uji B kita masukkan ke independent, kemudian kita ke statistik, kita centang di box M, continue. Oke. Kemudian kalau sudah muncul hasilnya, kita kopikan test resultnya. Kopi di sini. Setelah hasilnya keluar, kita dapat lihat di nilai signifikannya. Kalau lebih dari 0,05 berarti data di atas itu terbukti homogennya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5%? Bagaimanakah kesimpulan dari data tersebut? Kita kembali ke SPSS, kita ke analyze, kemudian compare means, one way ANOVA, kemudian uji B kita masukkan ke dependent, kemudian kelas B kita masukkan ke faktor. Tekan OK. Nah, sudah keluar ya hasil ANOVA-nya, kita copy, kita paste ke Word-nya. Berdasarkan hasilnya, kita lihat di nilai sig-nya. Karena nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka kita akan lanjut ke uji post-hoc. Kemudian kembali ke SPSS, kita ke analyze, compare mean, one way ANOVA, kemudian kita ke post-hoc, dan kita centang di Scafé, continue. Oke. Nah, kalau sudah ada hasilnya, kita kopikan ke Word-nya. Kemudian untuk membacanya, jika ada tanda bintang berarti ada perbedaan ya. Dapat disimpulkan dari 1 dan 2 ada perbedaan, 1 dan 3 tidak ada perbedaan, 1 dan 4 tidak ada perbedaan, 2 dan 3 tidak ada perbedaan, 2, 4 ada perbedaan, dan 3, 4 tidak ada perbedaan. Itu kesimpulan untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Mahasiswa akhir dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen, serta buatkan persamaan regresinya. Sudah ada datanya, kemudian kita ke aplikasi statistiknya, terus ke variable view,
Kemudian kita buatkan faktor kepemimpinan X. Faktor kepemimpinan nyusurnya pakai nominal, faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa Y. Regresi mahasiswa. Kemudian kita ke data view, kemudian semua data kita pastekan, kita copy, kita paste, kita ke analyze, regresi, kemudian ke linear, untuk regresi mahasiswa kita masukkan ke dependent, dan faktor kepemimpinan X kita masukkan ke independent. Ya, oke. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan. Kita lihat di adjusted score, nilainya yaitu 0,941. Berarti dari data ini, data nomor 3, dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh dependen dan independen karena lebih dari 0,05. Kemudian kita cari persamaannya. Kita kembali ke SPSS. Kita kopikan koefisien, dari data koefisien ini dapat diambil persamaannya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Sedangkan A nya itu nilai dari konstan 14,872 ditambah B nya yang bawah 1,125X. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.